Pak Wakil Gubernur yang saya hormati, seluruh pejabat pemerintah Provinsi Jawa Barat, pimpinan VTVN, Bapak dan Ibu para kepala sekolah, SMA, SMK, dan SLB. Saya ini gayanya rileks, tidak pernah terlalu kaku. Tapi saya ini detil. Dan kemudian saya tuh bekerja mengandalkan intuisi. Jadi misalnya kasus sidak panjang. Ternyata ada masalah ini, masalah ini, masalah ini, masalah ini, yang itu masalahnya sangat luar biasa. Jadi tetapi di balik itu juga jangan saya dianggap tidak rapih. Saya ini rapih. Jadi di balik yang saya rileks, santai, tidak terlalu formal, saya tuh rapih, detil. Jadi kalau masuk ke gedung sate itu, mata saya tuh lihat. Oh, di pintu, kenapa pintu itu dibuka, kemudian ada pegawai duduk di luar pintu jendela, ada kursi sambil merokok. Gedung yang bagus diisi yang pegawai yang tidak ngerti estetika. Begitu masuk koridor yang harusnya indah, tiba-tiba orang numpuk bagian snack. Bagi saya itu nggak boleh. Kenapa? Karena kekakuan itu seringkali melahirkan keteledoran. Maka statement saya pertama adalah diharapkan para sekolah-sekolah ini adalah jaraknya tidak boleh jauh dari rumahnya. Untuk mengirit biaya transportasi, kedekatan emosional dan berbagai problem. Betul kan? Itu loh. Itu statement saya. Dan setiap saya yang ke depan saya tidak akan kasihin gini. Enggak, pasti saya tanya, Anda siapa? Di mana? Ditempatkan di mana? Nah, dari 3 tadi tidak ada satupun yang sesuai dengan domisili. Nah, kalau ini tidak sesuai dengan domisili, mohon SK-nya boleh diberikan, tapi boleh dong direvisi dan dikembalikan. Kalau tidak sesuai. Jadi nggak apa-apa, ibu jalanin dulu, nggak ada masalah kan? Kalau memang itu salah dan harus diperbaiki, ya kita perbaiki. Nggak boleh. Dan itu coba, kalau saya sih, ini coba tolong BKD dan Dinas Pendidikannya bicara lagi, kemudian cek. Jangan hanya sekedar menerima rekomendasi dari UPTD. Karena apa? Belum tentu UPTD ini objektif. Belum tentu objektif. Nah, makanya pola saya itu tidak pernah menerima pola pelaporan. Pola saya itu pasti adalah tiba-tiba masuk ke sekolah. Karena kalau menerima laporan bagus terus. Masuk ke sekolah, pertama pasti saya periksa adalah toilet. Karena itu peradaban. Kenapa peradaban? Anak kita ini disekolahkan. Karena anak kita disekolahkan, maka dia harus ngerti adab, budaya. Maka negara-negara yang kayak Jepang, Singapura, sejak kecil anak-anaknya sudah dididik kebersihan. Anak-anak di Jepang tuh di sekolahnya bersihin kelas, bersihin toilet. Tidak dianggap mempekerjakan anak. Karena itu adalah membangun tradisi. Hanya anak orang-orang yang sejak kecil bertradisi kebersihanlah yang sampai besar otak kebersihannya pasti kuat. Ini. Yang kedua, pasti saya ngecek ruang kelas. Setelah ngecek ruang kelas, pasti saya ngecek lingkungan sekolahnya bersih enggak. Gitu loh. Sehingga setelah itu apa saya diam? Enggak. Pasti kalau kekurangannya apa? Kurang ruang kelas, kurang toilet, kurang ruang untuk bermain anak, kurang tiang bendera. Itu biasanya langsung WA kepala Bapeda. Sekolah ini tolong bantu ya, nilainya sekian, nilainya sekian. Saya begitu. Jadi tidak hanya sekedar menegur, pasti saya menyelesaikan. Bukan hanya sekedar marah kemudian ditinggalkan, tidak. Nah, dan dari situlah saya bisa membaca mana orang yang bekerja dengan hati, menggerakkan tangan, mata, dan telinga, serta mulut. Mana yang orang bekerja tiap harinya mulut. Sama kamera. Jangan, jadi berkamera itu harus sesuai fakta. Kalau kamera nggak sesuai fakta, saya sudah habis. Kenapa serangan yang tidak pernah berhenti pada saya tidak juga membuat goyah? Kenapa? Karena saya itu menceritakan apa yang saya alami, bukan mencitrakan apa yang saya lakukan. Beda. Saya menceritakan ketemu ini dicabuk orang, dicaci maki orang, saya marah, ya marah, saya senyum, ya senyum, nggak bisa. Saya pegang tangan penyanyi, saya pegang. Ngapain duda bebas?
Jadi saya nggak bangun citra pura-pura baik, enggak. Saya lakukan itu. Nah, saya juga kepala sekolah, itu juga membangun citra itu dari fakta, dari karya. Bukan terus-terusan berbicara di depan kamera, tapi faktanya nggak ada. Kenapa? Begitu Anda terlalu rajin bicara depan kamera, faktanya buruk, dalam waktu sejenak Anda akan rontok, tidak percaya orang. Ini penting. Nah, untuk itu saya minta sederhana sih kalau saya. Pertama, sebagai gubernur, saya pasti melindungi seluruh kepala sekolah dan guru. Dan saya nggak main-main. Hari ini ada salah satu kepala desa yang tiap hari rajin bongkarin bangunan liar di sungai-sungai, rapiin untuk tidak banjir. Kemudian ada ahli waris melaporkan ke polisi. Saya dalam waktu sama ini saya kirim 5 pengacara. Anda saya dampingin. Sampai kapanpun saya berdiri di samping Anda. Kenapa? Anda bekerja baik untuk rakyat. Kepala sekolah pun begitu. Kepala sekolah, guru yang menjalankan tugasnya dengan baik selama tidak ada perilaku yang mencelakakan siswa. Yang tujuannya untuk pendidikan, mengingatkan, saya akan bela. Dan itu bukan baru. Saya dulu pernah kepala sekolah dikepung karena ada anak di situ yang oleh gurunya dikasih hukuman, anak itu nyuri terus. Kemudian sedesa ngepung sekolah itu. Apa yang saya lakukan? Saya tutup sekolahnya. Kalau Anda tidak butuh sekolah. Dan akhirnya mundur. Dan akhirnya menerima sanksi yang diberikan. Itu penting. Karena negara itu, kata saya, ada waktunya saya senyum, ada waktunya saya marah, ada waktunya saya bersikap tegas, ada waktunya saya akomodatif, ada waktunya, ada masanya. Ada nilai-nilainya, tidak semalam. Ada waktunya saya ini kayak ngalah, ada waktunya saya nggak mau ngalah. Kenapa? Karena ada prinsip yang akan saya perjuangkan. Nggak boleh pemimpin tuh main mundur aja, nerima aja nggak bisa. Kalau kebenaran, kita harus maju terus. Nah, terus kemudian apa? Kepala sekolah tegas kok. Sekolah, saya minta apa yang menjadi surat edaran saya taatin. Yang jaraknya ke sekolah masih bisa jalan kaki. Kenapa? Ngomong apa? Oi, Deddy Mulyadi itu mengajak orang kembali ke zaman batu. Jepang jalan kaki, naik sepeda. Singapura jalan kaki tradisi. Negara-negara jalan kaki. Problem di kita ini jalan kaki karena panas aja dan lalu lintasnya nggak baik. Maka konsep saya adalah berikutnya adalah 1 kilometer menjelang sekolah akan saya bangunkan trotoar-trotoar yang layak untuk pejalan kaki. 1 kilometer. Bahkan saya berencana membuatkan seperti dulu saya waktu di Purwakarta, membuatkan tempat air minum yang siap diminum. Jalan kepanasan minum. Itu bagian peradaban. Nah, kemudian apalagi tapi di sekolah harus bebas dari kendaraan siswa yang di bawah umur. Nanti resikonya nitip motornya di warung tetangga. Tahu saya begitu. Tapi harus kita pikir formatnya ke depan apa. Kan yang penting orang jalan dulu. Kenapa? Anak sekarang itu jalan kaki itu malas, badannya lemah, kakinya lemah. Besok dia mau jadi tentara, besok jadi pelaut, jadi polisi, kakinya harus kokoh. Kemudian apalagi? Tradisi. Di sekolah apalagi harus dibangun? Sederhana. Bagaimana sederhana? Ya, harus ada standarnya. Tidak boleh ada kegiatan-kegiatan yang dikonsolidasikan oleh sekolah, yang diorganisir oleh sekolah, yang itu kegiatannya itu bertentangan dengan prinsip-prinsip pendidikan. Sehingga guru harus ngecek pada siswa-siswanya, apakah siswanya terlibat pada organisasi-organisasi yang sering bikin rusuh tidak di jalan. Kenapa? Karena saya banyak menemukan pelajar di situ. Kelompok ini, bacok kelompok ini, bacok kelompok ini, bacok masuk kelompok ini. Organisasi-organisasi yang sering membuat konflik di Jawa Barat. Cek. Dan panggil orang tuanya, bikin fakta integritas. Manfaatnya apa anak-anak kita berorganisasi itu? Kalau hanya diajarin mabuk, diajarin tawuran. Kepala sekolah cek. Nah, kemudian
Guru itu harus mulai dekat secara emosi dengan murid. Harus dekat emosi dengan murid, maka guru itu harus punya catatan perjalanan siswa. Dari mulai tidur sampai tidur lagi. Siswa harus punya record. Harus punya record di situ, yang bergejala segera diselesaikan. Nah, prinsip-prinsip dasar ini yang akan menjadi orientasi. Dan bagaimana pendidikan ke depan di Jawa Barat? Pendidikan ke depan di Jawa Barat itu pertama, sekolah negeri free. Fasilitasnya akan kita tambah, akan kita tingkatkan. Pemda tahun ini akan membangun 50 sekolah baru. Anggaran boleh berkurang 2,458 triliun. Anggaran Provinsi Jawa Barat itu berkurang 2,2 triliun 458 miliar. Tapi pembangunannya saya taikin. Jalan dan infrastruktur lainnya dulu cuma 3 triliun, sampai hari ini 3 triliun. Sekarang ditaikin menjadi 3,5 triliun. Pendidikan juga kita taikin. Untuk apa pendidikan yang ditaikinnya? Bukan untuk pegawainya. Yang ditaikin adalah kebutuhan sekolahnya. Karena pendidikan itu esensinya adalah sekolah. Maka belanja terbesarnya adalah harus sekolah. Bukan di manajemen, di sekolahnya. Apa itu? Ruang kelasnya harus nyaman, toiletnya harus cukup. Barangkali tahun ini aja bangun toilet hampir 300. Nah, ke depan saya tetap sekolah satu toilet. Ada yang berteori lagi, kalau toiletnya kemudian di kelas katanya suka dimainin. Anak-anak lagi dalam diketok-ketok, dihurian. Saya bilang gampang, pintunya dari luar. Gampang itu yang gitu-gitu. Pintunya dari luar aja. Kenapa? Itu peradaban mekanisme. Tetapi mereka bukan gratis. Mereka ini tetap bayar di sekolah swasta, tapi bayarannya ditanggung oleh Pemprov Jawa Barat. Orang miskin. Bukan hanya bayaran, bajunya, tasnya, bukunya akan kita siapkan. Ini cara, Pak. Ini cara. Nah, seluruh cara itu berasal dari mana? Dari uang yang ada. Uang yang ada ini sekarang berapa? Bertambah apa berkurang? Berkurang. Dulu 37 triliun sebelum saya jabat. Saya jabat 31. Setahun saya jabat turun lagi 27. Turun, Pak. Tapi di tengah turunnya anggaran Provinsi Jawa Barat, kita ini hari ini meningkatkan belanja untuk melindungi seluruh rakyat. Resikonya apa? Ya resikonya dalam bahasa anggaran di Pemprov itu tinggal kulit dan tulang. Karena tinggal kulit dan tulang, ya maka pemimpinnya harus efisien. Karena harus efisien, pemimpinnya jangan terlalu gede badannya biar larinya cepat. Kemudian nanti listrik, kalau cek di ruangan saya udah ngasih contoh. Di ruangan saya listrik nggak boleh nyala karena masih cukup orang bisa lihat. AC nggak boleh nyala karena dingin. Kenapa? Saya pengen ngirit. Saya ingin jadi gubernur ini menyerap anggaran sedikit dari Provinsi Jawa Barat untuk kepentingan kinerja saya, tapi saya ingin menyumbang banyak untuk rakyat Jabar. Itu. Saya berikan contoh. Dulu perjalanan dinas gubernurnya 1,5 miliar. 1,5 miliar per tahun. Hari ini 100 juta setahun. 100 juta setahun. Dulu baju dinasnya sekitar 150 juta. Hari ini nggak pakai baju dinas. Ini baju dinas bikin sendiri. Saya bukan yatim piatu harus bikin baju oleh negara. Nah ini kenapa? Karena saya ini satu aja. Saya ingin di Jawa Barat ini pendidikannya mengalami kemajuan. Saya ingin di Jawa Barat ini ruang kelas dan ruang kepala sekolah lebih bagus dibanding ruang kepala dinas pendidikan. Sekali lagi, saya ingin ruang kepala sekolah dan ruang kelas lebih bagus dibanding ruang kepala dinas pendidikan. Gitu loh. Nah, ini yang ingin dilakukan. Nah, kemudian, berikutnya adalah pendidikannya harus mulai mengembangkan cara berpikir out of the box. Bukan hanya persoalan sirkulasi sistem manajerial pendidikan di sekolah, tetapi pendidikan harus mulai apa? Pendidikan harus mulai untuk ngajarin anak-anak kita hal yang di luar kurikulum yang kita kerjakan. Jadi
Sekolah itu nanti harus menghargai pada anak-anak yang sambil sekolah jualan. Sekolah harus menghargai pada anak-anak yang kesiangan ke sekolahnya. Karena pagi-pagi harus ngurus ibunya. Sekali lagi, kalau ada murid ke sekolahnya bisa masuknya jam 8. Kenapa? Paginya harus mandiin adiknya. Harus nyiapin air hangat buat mandi ibunya yang ngalamin stroke karena bapaknya sudah meninggal. Harus siapin masak. Menurut saya, anak itulah yang sedang bersekolah yang sesungguhnya. Karena apa? Karena dia yang akan sukses. Saya boleh cerita. Waktu di Banjar, itu saya ketemu sama anak yang, ini ada sekarang di sini. Usia 8 tahun, kecil banget. Dia bercerita ibunya, saya ini Pak, anak saya dibantu oleh kakak saya. Kakak saya apa? Guru. Cuman ngajarnya kalau nggak salah di Bandung. Ngajarnya di mana? Di Bandung. Kakak saya ini dulu Pak, itu jualan. Apapun dilakukan demi makan dan demi sekolah. Selain dia kuliah Pak, dia biayain saya sekolah tamat SMA. Kakak saya sukses jadi ASN. Ibu ya jadi ibu rumah tangga sampai sekarang. Ibu dulu dan sampai sekarang masih dibantu. Hebatnya kakak ibu itu karena dulu membantu sampai sekarang membantu. Ibu dari dulu dibantu sampai sekarang dibantu. Karena jiwanya yang satu jiwa membantu, yang satu jiwa dibantu. Beda kelasnya. Rezekinya juga rezeki satu membantu, rezeki satu dibantu. Makanya hidup ini jangan pernah pengen dibantu terus karena nanti rezekinya rezeki dibantu. Bukan rezeki membantu. Beda. Allah itu denger itu, ngelihat. Nah, saya dari situ bisa melihat, oh orang-orang sukses itu rata-rata yang hidupnya prihatin. Jadi, kalau ada anak-anak yang prihatin, justru itu harus diberi ruang yang terbuka untuk lebih maju. Gurunya tidak boleh ngemarahin siswa yang masuk sekolah telat karena ngurus ibunya. Cerita-cerita itu dulu suka ada tuh di video. Gitu. Nah, yang terakhir buat kepala BKD. Bukan masalah mutasi, bukan. Saya pesan untuk para pegawai. Begitu juga para pegawai. Para pegawai boleh kerja di rumahnya selama itu bisa dikerjakan di rumah. Kalau ibunya sakit nungguin di rumah sakit, boleh. Kenapa? Karena itu jauh lebih mulia daripada pegawai masuk ke kantor, di kantornya cuman main game atau judol. Gak ada manfaat. Habisin listrik, habisin kuota. Ini bikin. Pemerintah itu, saya selalu nyampaikan, orang terlambat Pak. Kenapa? Karena tadi saya nolong orang kecelakaan. Dia tidak terlambat, justru dia tepat. Kenapa? Menjadi pegawainya tepat. Karena pegawai itu abdi negeri. Itu saja. Jadi apa yang tadi disampaikan dipercepat karena hujan. Jadi pemimpin itu harus baca tanda-tanda alam. Aturannya begini, SK-nya dibacain panjang. Hujan. Bubares ya teh. Jadi akhirnya kan acaranya jalan, kekurangan bisa dikoreksi, pesan saya tersampaikan. Semoga ibu bisa memimpin dengan baik dan dengan gaji yang memadai. Dan ke depan pesan untuk Kadisdik dan BKD, kalau kepala sekolahnya mengalami kekosongan karena pensiun, karena apapun, tidak boleh di VLT dari tempat lain. Angkat wakil kepala sekolah menjadi VLT kepala sekolah di situ. Jadi nggak boleh lagi rangkap, jangan, udah di situ ayah nunggu apal. Jadi waktunya tidak habis mengenalkan diri. Nanti kepala sekolah mengenalkan diri. Ibu mohon maaf, saya ini sebenarnya hari ini karena dipercaya oleh Bapak Kadisdik, saya merangkap 3 jabatan. Pertama saya kepala sekolah di sini, kedua di sini, ketiga di sini. Jadi ibu tinggal di mana? Ibu akhirnya tinggal di perempatan. Jadi sederhana. Jadi nanti sistemnya gitu ya. Jadi kepala sekolahnya pensiun, kepala sekolahnya iya, nauzubillah, nggak boleh ada yang meninggal ya. Meninggal, gitu kan. Meninggal nanti aja kalau waktunya. Nah nanti wakilnya aja Pak langsung di PLT. Nggak usah lagi ngambil dari luar, nggak boleh lagi ada rangkap
jabatan kepala sekolah riweh, liar. Kecuali ya kalau ada jabatan bupati kosong. Nah, nanti kepala dinas di sini merangkap bupati ngeunah. Eta mah ngaluarkeun biaya henteu honor sarua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Closing aja dulu. Bapaknya bunyi itu. Kosong,